أخبرني سيدي أن الشيخ أمير حمزة هو وصل إلى مقام يعني يريد قليلا من العمل الشاق، العمل الشاق، حتى يتمكن من دخول مرتبة الأولياء. الله أكبر. بينه وبين مرتبة الأولياء قطعة بسيطة. وبالنسبة للشيخ نوفل الحبيب نوفل هو محبوب عند الأولياء، ولذلك لا ميزان لعقله. اللهم صل وسلم عليه. لا يوجد هناك ميزان، كلمة من اليمين كلمة من الشمال مثلي، كلمة من هنا كلمة من هناك كلمة من هناك، هذا يكفي للحاضرين، ولذلك هو في مقام الولاية الآن. ترجم. Guru daripada Syekh Syam Al-Qabani, Syekh Nazim Mata'anallah bituli hayatih, mengatakan kepada beliau bahwasannya Ustadz Amir Hamzah ini antara beliau dengan derajat kewalian cuma tinggal sejengkal saja. Ya, cuma tinggal sejengkal saja. Nah, untuk mencapai yang satu jengkal ini, yang sedikit ini, dibutuhkan perjuangan yang keras. Amal syak, ya, perjuangan yang keras, amal yang berat-berat itu. Butuh beliau lakukan untuk sampai derajat itu. Sedangkan binisbah kepada Ustadz Naufal, terjemahkan tadi. Nisbatan an terjemah. Nisbatan kalamukum binisbah li, terjemahkan tadi. Ya, terjem. هذا جيد ترجم. وأما بنعمة ربك فحدث. Tahadutsan binikmah. Saya ini nggak tahu apa-apa, saya hanya menjalankan perintah. Kalau Anda tadi lihat saya datang di atas mimbar ini, saya nggak pakai imamah. Ya, kemudian saya turun, kemudian saya mengenakan imamah. Saya tidak pakai imamah juga bukan karena saya juga pakai imamah juga bukan karena saya pakai imamah ini juga bukan karena saya. Beliau tadi mengatakan amma binisbah lil Habib Novel, beliau ini adalah mahbub indal aulia, seorang yang dicintai oleh waliullah, para waliya. Dan beliau sudah berada di maqam wilayah. Kata beliau, saya wali. Kalau walinya begini repot ya. Ya, cuman ini tahadutsan bin ni'mah. Jadi orang mau bilang ini, orang mau bilang itu, terserah. Para aulia sudah mengatakan beliau ini adalah seorang yang ada dicintai oleh para aulia dan sudah masuk di dalam maqam tersebut. Al-auliya laisu أولياء باجتهادهم. الأولياء وهبا من الله عز وجل في يوم ألست بربكم قالوا بلى. يوهب الولي من العلوم ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتمكن من تحفيظ أو تعليم الآخرين وإظهار المحبة فيهم. محبة النبي تظهر فيهم، وهذا قد أعطي لك وأعطي له. Amin. Beliau mengatakan bahwasannya menjadi wali itu bukan karena usaha orang tersebut untuk menjadi wali. Menjadi wali Allah itu merupakan murni karunia dari Allah Ta'ala. Allah lah yang memilih orang-orang tersebut. Dan itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak di hari ketika Allah menyatakan alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian semua. Saat kita menyaksikan bala syahidna. Nah, saat itulah sudah ditentukan, ini wali, ini wali, ini wali. Nah, seorang yang diangkat jadi wali itu, maka oleh Allah Ta'ala orang tersebut diberi ilmu. Allah lah yang mengajarkan ilmu kepada mereka semua para aulia. Sehingga wali ini punya kekuatan untuk mendidik masyarakat, untuk mengajarkan sesuatu. Sehingga yang dididik, yang diajarkan dalam hatinya itu bisa timbul rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemampuan untuk mengajar masyarakat sehingga dalam hati mereka ini muncul rasa cinta pada Nabi SAW.
Kata beliau telah diberikan kepada oleh Allah diberikan kepada Ustadz Hamir Hamzah dan juga diberikan kepada Ustadz Novel bin Muhammad Al-Idrus. Hakadha wallahu a'lam. Yang mana? Kalau saya bukan wali, masa bisa tahu? Tapi kalau saya ditanya, kan ada nih ya, yang ciri kedua ya. Kalau kita lihat langsung ingatkan sama Allah Ta'ala. Ya, wali yang masih hidup kelihatan nyata ya Habib Rizik. Kalau saya ditanya, Habib Novel menurut Anda wali Allah yang masih hidup siapa? Ya Habib Rizik siapa itu? Enggak usah cari yang lain, itu kelihatan mata. La yakhafu lawmata lain. Tidak takut celaan orang yang mencela. Tidak takut hinaan orang yang menghina. Ya. Dan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al-Qur'annya begitu. Yang bisa takut sama Allah itu hanyalah para ulama. Beliau orang yang ditakuti cuman Allah Ta'ala. Zahirnya kan begitu. Ini hukum zahir. Kalau ditanya, ya itu wali Allah. Siapa lagi? Walid itu. Ya. Hah? Iya. Ali bin Abdul Rahman As-Segaf. Kenapa saya katakan wali? Safar tiap hari itu ya. Buat apa namanya? Sholat subuh keliling. Udah berapa puluh tahun itu sholat subuh keliling itu. Paling susahnya sholat subuh. Beliau buat sholat subuh keliling. Dan saya lihat beliau dulu suka ngantarkan aulia. Kalau kita lihat Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah itu Habib Ali selalu ada di sampingnya. Saya ada di sampingnya, di belakangnya, ngikutin gitu. Kelihatan tuh yang masih hidup. Ya tergantung kita mau sombong atau mau nundukkan diri. Kalau mau sombong dengan pandaimu, dengan gayamu, dengan hebatnya kamu berpikir, pandainya kamu berdalil, ya udah silahkan kamu, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau mau merendahkan dirimu kepada orang-orang soleh tersebut, buang ilmumu, buang logikamu, buang kepandaianmu untuk menganalisa, buang semua itu, lihat itu yang nyata, zahir kelihatan, tundukkan dirimu, dapat barokahnya. Ya, cuman Rasulullah SAW yang begitu aja, sekitarnya banyak yang nggak bisa lihat kok. Rasulullah yang sudah jelas seperti itu, akhlaknya, gantengnya, pandainya, mujizatnya, ya, yang di sekitarnya banyak yang nggak bisa lihat. Betul atau betul nih? Iya. Maka wajar kalau ada orang soleh kok yang di sekitarnya nggak bisa lihat kesolehannya, nggak bisa lihat kewaliannya. Nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak cocok nih wali, nggak begitu wali. Nggak cocok ini, hebat. Ini bisa mengatakan nggak cocok dia wali, berarti dia lebih hebat dari wali. Bisa dipahami? Ya. Ini secara ilmiah loh ya, bukan apa namanya nafsu. Jadi tinjauan secara ilmiah. Kan ilmiahnya Al-Quran mengatakan itu, yang bisa takut kepada Allah hanyalah para ulama. Loh, ini bicara zikir, saya mau ngomong dikit. Saya tuh jatuh cinta berat sama Habib Rizik. I love him so much. Habib Rizik, I love you so much. Kalau bahasanya itu yang tak gendong kemana-mana itu apa itu? Mbak Surip, apa I love you apa? I love you full. Masalah cara berbeda ya gak apa-apa, atau ya caranya beda. But I love him so much. Siapa yang nyakitin beliau, nyakitin saya. Siapa ganggu beliau, ganggu saya. Siapa gak suka sama beliau, saya juga gak suka sama dia. Saya sampai katakan sama teman-teman saya, siapa yang gak suka sama Habib Rizik, saya hapus dia dari hati saya. Saya hapus dia dari hati saya. Ini Novel bin Muhammad Al-Idrus. Orang kalau cinta harus ngomong. Cinta nggak ngomong palsu cintanya. Orang jatuh cinta kok nggak berani ngomongkan cintanya. Itu namanya palsu. Dan saya berharap dengan cinta sama Habib Rizik nanti saya dapat syafaatnya Rasulullah di hari kiamat. Saya asli, saya banyak dosa. Beliau ahli taat, ahli ibadah. Beliau orang yang luar biasa. Mudah-mudahan saya punya rasa cinta ini, saya ngomong begini, mudah-mudahan Allah bilang I love you too Novel. Saya pengen Allah ngomong, saya gak peduli kalian suka sama saya gak suka, terserah. Gak suka sama saya boleh, suka sama saya boleh, gak ngaruh gitu loh. Saya cari sukanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang sombong biarin, saya gak sombong. Saya cuma menunjukkan orang yang jatuh cinta tuh gak peduli pandangan orang lain. Ya kan? Tuh anak muda jatuh cinta maksiat aja gak peduli, di alun-alun terang-terang rangkulan kok. Nah kalau sembunyi kan masih peduli, ya kan ya? Itu sampai gak terang-terangan gitu kan ya, di alun-alun loh ya, terang-terangan. Masa kita cinta sama ulama nggak berani terang-terangan? Halo, apakah kalian cinta para ulama? Cinta sama keluarga Rasul?
cinta sama sahabat Rasulullah. Ya Allah, saya bersaksi mereka semua cinta keluarga Rasulullah, cinta para sahabat. Ya Rabb, berikan mereka semua dan saya, kami semua syafaat Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. لو جاء الرسول في المنام بلغ سلام عليه واطلب منه الدعاء النجاة والصلاة والاستقامة. Apa siapa datang? Ya, ini kami bertiga lagi mau berjalan bertemu orang yang soleh. Insya Allah mau melakukan perjalanan menemui orang yang soleh. Langkah kaki menemui orang yang soleh itu akan mendatangkan cintanya Allah Ta'ala. Maka kalau ada orang soleh, sempatkan untuk memburunya, mengejarnya, mencari barokahnya. Ya, ikuti perjalanan kami ya. Waalaikumsalam. Ini kita di mobilnya Bang Ferry ini, bertiga. Insya Allah kita mau ketemu orang soleh, insya Allah. Mau cari barokah. Ya, mau cari barokah. Oke. Penasaran saya mau ketemu siapa? Orang solehnya. Jauh-jauh dari Solo nih, terbang ke Jakarta untuk ketemu orang soleh. Siapa orang soleh mau saya temuin di Jakarta ini? Mari kita lihat. Ini lagi berjalan menuju tempat istirahat salah satu hamba Allah yang insya Allah minas solihin. Ya, ini bukan macet saudara-saudara, karena memang ada lampu merah di depan sana. Jadi yang ngantri dulu. Nah, lengang kan Jakarta, nggak macet kan? Oh, ya, sisi-sisi yang tidak macet. Berhenti lagi, lampu merah lagi. Stasiun kereta api itu biasa kalau ada antrian. Nah, alhamdulillah ketemu orang solehnya, ya kan? Ketemu orang solehnya. Dari Solo jauh-jauh saya cari, udah lama nggak ketemu, kangen. Ini hasil keluar hutannya lagi mau saya sedot ini, keluar masuk hutannya mau lagi saya sedot. Ini orang soleh seperti ini harus didoakan. Doanya. Amin insyaallah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau itu setiap habis sholat doanya, Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku dan ampuni Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Gurunya didoakan. Maka saatnya kita cari orang soleh, doakan orang soleh. Karena hanya orang soleh yang bisa menumbuhkan orang soleh, dan hanya orang soleh yang bisa mendoakan orang soleh. Nah, kalau kita nggak bisa mendoakan orang soleh, berarti kita orang salah. Na'udzubillah min dzalik. Jazakumullah khairan. Ini Ustadz sudah menyempatkan waktu istirahatnya, mau nerima saya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Habib Novel, ketemu dengan Habib itu yang saya ingat ada 4 hal yang ingin saya catat. Yang pertama, saya biasanya kalau ketemu Habib saya harus menjaga banyak hal yang mau saya jaga, karena saya menempatkan Habib itu dari nasabnya, dari ilmunya tinggi. Tapi ketemu dengan Habib Novel santai, alhamdulillah. Gimana beliau bisa merendahkan sekian derajat ke bawah sehingga Al-Fakir merasa, bukan anak merendahkan Habib Novel, na'udzubillah, tapi beliau mampu turun sehingga anak bisa merasa cair. Itu yang anak rasakan. Yang kedua, ketemu dengan Habib Novel pada saat-saat genting. Dulu pulang dari Hong Kong dalam keadaan sulit di Banda Aceh, itu Habib Novel. Hari ini lebih kurang juga macam Hong Kong. Saya tiba-tiba Allah mempertemukan hari ini. Bukan berarti maknanya ke depan anak takut ketemu Habib Novel, tapi bertemu dengan Habib Novel melapangkan dada yang sempit, memberikan pencerahan di saat kita gelap itu tak tahu mana arah. Maka ketika datang ada bintang utara, itu ketika hanyut tak tahu apa yang mau dipegang, nampak rumput yang rapuh sekalipun. Maka bertemu dengan Habib Novel, Masya Allah. Yang ketiga, bahwa ada banyak hal yang ingin saya pelajari dari Habib Novel, tapi yang jelas
saya masih keliling kemana-mana. Sedangkan Habib Novel, beliau duduk di markas, orang yang datang belajar kepada beliau. Maka saya tonton video beliau ngecor dengan jamaah, ayo ini semennya, batu batanya, kerikilnya. Jadi beliau tidak hanya menyadarkan orang pentingnya beragama, jangan hanya sekedar penikmat pengajian, tapi juga diberikan orang fasilitas bagaimana dia menyalurkan hartanya di jalan Allah. Tidak hanya mengajarkan orang, nanti kalau kita mati yang mengalir amal jariah, tanya bicara, tapi beliau mengajarkan, ini loh yang namanya amal jariah itu. Ini loh atapnya nanti akan menjadi naungan di padang mahsyar. Ini loh anak-anak akan menghafal Quran. Jadi saya banyak belajar dari beliau. Dan yang keempat tentu saja ketemu dengan Habib Novel adalah bagaimana memohon doanya. An asila ila qarabati Rasulullah SAW. Menjalin silaturahim dengan kerabat Rasulullah SAW lebih aku sukai min an asila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang dijamin masuk surga, apalagi al-faqir al-somad. Maka mohon doa dan barokah yang ya. Doa saya buat UAS cuma satu, mudah-mudahan semua doa ibunya itu terwujud tanpa susah payah. Amin. Ya, doa kakek-kakeknya, nenek-neneknya terwujud tanpa susah payah. Karena ini adalah anak yang mendapatkan doa orang tua. Ya, anak mendapatkan doa orang tua dan bukti semua orang tua. Di dunia ini tidak ada kebahagiaan melebihi kalau kita bisa bahagiakan orang tua kita. Dan beliau sudah bisa. Maka Anda bisa atau enggak? Ya, kita bisa enggak nih bahagiakan orang tua kita? Saya yakin di alam barzah sana leluhurnya orang tuanya bangga. Ya, dunia ini sebentar. Setelah itu kita meninggal dan nyusul mereka semua. Maka yuk, ya kita doakan beliau, ya, doakan muslimat dimanapun berada, agar selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau mudah-mudahan sehat walafiat ya Allah yang batinah, terhindar dari segala bentuk fitnah, dari segala bentuk musibah, diberi kebahagiaan dalam segala kondisi, kelapangan dalam segala situasi, diberi kemenangan dalam segala hal yang menurut orang-orang beliau tidak akan menang, Allah kasih kemenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. كمل اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحكمة اللهم ارزقنا الاستقامة على الشريعة الوراء والطريقة البيضاء اللهم اجمعني مع حبيب نوفل مع الحبايب الكرام مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في جنتك المولى وصلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله. Saya itu